Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Dalam video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep pendapatan nasional. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah pada tahu belum apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendekatan penghitungan pendapatan nasional dihitung dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama ada cara pengeluaran. Dengan cara ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran atau perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut. Di sini dimisalkan Y merupakan pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Adapun rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara pengeluaran adalah sebagai berikut. C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Berikut merupakan contoh soal pendekatan perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran. Dalam slide ini telah disajikan beberapa data. Kita diminta untuk menentukan besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional berdasarkan metode pendekatan hanya menjumlahkan besarnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dalam data sudah disajikan konsumsi sebesar 30, ditambah investasi sebesar 35, ditambah pengeluaran pemerintah sebesar 150, serta untuk mengetahui ekspor neto, maka kita mengurangkan ekspor dikurangi dengan impor, maka kita peroleh jumlah pendapatan nasional sebesar 130. Yang kedua ada pendekatan penghitungan pendapatan nasional dengan cara produksi atau produk neto. Dengan cara ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi, barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor, seperti lapangan usaha dalam perekonomian. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pendekatan pendapatan nasional dengan cara produksi adalah sebagai berikut. Y sama dengan P1 dikali Q1, yang artinya bahwa P1 merupakan harga barang ke-1 dikali dengan jenis barang ke-1 ditambah harga barang kedua dikali dengan jenis barang kedua hingga seterusnya. Berikut merupakan contoh soal pendekatan penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi atau produk neto. Diketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi pada negara ABC pada tahun 2016 sebagai berikut. Dari data tersebut, kita diminta untuk menghitung berapa besar pendapatan nasional berdasarkan metode pendekatan produksi. Seperti yang diketahui bahwa harga barang pertama sebesar 250.000, serta harga barang kedua sebesar 350.000, dan barang ketiga sebesar 100.000. Kuantiti untuk barang pertama sebesar 20.000, barang kedua sebesar 5.000, dan barang ketiga sebesar 100.000. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan metode produksi adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2. Maka kita masukkan dalam soal tersebut rumus yang berlaku, yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2
ditambah P3 dikali Q3 sehingga menghasilkan jumlah pendapatan nasional yaitu 16.750 juta. Metode yang ketiga yaitu dengan metode pendekatan pendapatan. Dalam penghitungan ini, pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional dengan rumus sebagai berikut. Y dimisalkan sebagai pendapatan nasional, R merupakan pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain. W dimisalkan sebagai pendapatan bersih dari sewa, I dimisalkan sebagai pendapatan dari bunga, P pendapatan dari laba perusahaan atau usaha perorangan. Rumus untuk menentukan pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P. Berikut merupakan contoh soal pendekatan penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Dari soal tersebut telah disajikan data-data dan kita diminta untuk menghitung berapa besar jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Diketahui sewa sebesar 400 juta, upah yang diterima per individu sebesar 300.000, profit pengusaha mencapai 450 juta, ekspor luar negeri sebesar 650 juta, bunga pemilik modal sebesar 350 juta, dan impor luar negeri sebesar 230 juta. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan, maka kita jumlahkan semuanya sehingga menghasilkan 12.300.000 rupiah. Materi selanjutnya adalah sifat penghitungan pendapatan. Sifat yang pertama yaitu permintaan dan penawaran agregat. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional berupa pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional dan menambah pengangguran. Sifat yang kedua yaitu sifat konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya berupa 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Dan sifat yang terakhir yaitu investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pengeluaran agregat. Nah, sekarang kalian tahu kan sifat-sifat penghitungan pendapatan. Materi selanjutnya ada manfaat penghitungan pendapatan nasional. Manfaat yang pertama, menilai prestasi kegiatan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar pula jumlah output yang diciptakan dalam suatu negara. Dan semakin tinggi kapasitas barang, model yang digunakan oleh perusahaan. Manfaat yang kedua, menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Dengan membandingkan data pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dengan pendapatan nasional real pada masa lalu akan dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Manfaat yang ketiga, memberi informasi mengenai infrastruktur kegiatan ekonomi. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pembelanjaan dapat menunjukkan nilai dan komposisi pembelanjaan agregat. Manfaat yang keempat, memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. Pendapatan per kapita penduduk berbagai negara selalu digunakan sebagai ukuran kasar untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduknya. Manfaat yang terakhir, data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Dari data pendapatan nasional pada masa ini
dan masa lalu, maka dapat memberi informasi penting mengenai ciri-ciri dalam kegiatan ekonomi, seperti dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dan sektor-sektor yang mewujudkan pertumbuhan tersebut, perkembangan sektor manufaktur dan sektor ekspor-impor, dan berbagai informasi lainnya. Materi selanjutnya merupakan konsep penghitungan pendapatan nasional. Pasti udah agak asing ya dengan kata GDP dan GNP. Mari kita bahas satu persatu. Gross Domestic Product atau GDP merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Konsep pendapatan nasional ini menekankan perhitungan pendapatan bruto penduduk asli di negara asalnya, yang ditambah pendapatan bruto penduduk asing di negara penduduk asli tersebut. Untuk menghitung GDP, kita menjumlahkan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan warga negara asing di dalam negeri. Konsep yang kedua adalah Gross National Product atau GNP, merupakan nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional. Hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Konsep pendapatan nasional ini menekankan penghitungan bruto penduduk suatu negara, baik yang dia dapat di negaranya sendiri maupun di luar negeri. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan konsep GNP, kita memerlukan beberapa cara. Yang pertama, menjumlahkan antara pendapatan warga negara Indonesia di Indonesia ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Rumus yang kedua, untuk menghitung GNP, kita jumlahkan GDP dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di Indonesia. Rumus yang ketiga, untuk mencari GNP, kita mengurangkan GDP dengan pendapatan neto dari pendapatan bruto warga negara Indonesia di luar negeri. Konsep pendapatan nasional yang selanjutnya adalah NNP, NNI, PI, dan DI. Mari kita bahas satu persatu. Net National Product atau NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang terbentuk dari hasil pengurangan GNP dengan penyusutan. Dalam konsep ini, penyusutan diartikan sebagai pengurangan modal dalam suatu proses produksi. Inti dari konsep ini adalah profit atau laba yang diperoleh dari pendapatan suatu produk. Untuk menghitung NNP sendiri, yaitu mengurangkan GNP dengan penyusutan. Yang kedua ada Net National Income atau NNI, merupakan konsep pendapatan yang terbentuk dari hasil pengurangan NNP terhadap hasil penjumlahan antara pajak tak langsung dan subsidi. Dalam konsep ini, pajak tak langsung diartikan sebagai pajak wajib yang diserahkan kepada pemerintah terlebih dahulu sebelum ke produsen. Sementara itu, subsidi didefinisikan sebagai subsidi yang ada pada bahan baku yang dipakai oleh produsen, seperti subsidi BBM, beras, dan sejenisnya. Untuk menghitung NNI sendiri, kita mengurangkan pajak tak langsung ditambah dengan subsidi oleh pemerintah. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu Personal Income atau PI. Konsep penghitungan pendapatan nasional ini menitik beratkan pendapatan individu atau perseorangan. Untuk menghitung PI sendiri, menjumlahkan NNI ditambah transfer payment dikurangi
laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Dan konsep pendapatan nasional yang terakhir ada disposable income atau DI. Konsep pendapatan nasional ini berasal dari pengurangan PI dengan pajak langsung. Pajak langsung pada konsep ini adalah pajak yang diterima saat PI membelanjakan pendapatan yang dimilikinya. Untuk menghitung DI sendiri, mengurangkan PI dikurangi dengan pajak langsung. Berikut merupakan contoh soal dan penyelesaian konsep pendapatan nasional. Dalam slide ini sudah disajikan beberapa data. Dari data tersebut, kita diminta untuk menghitung GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Untuk menghitung GNP, kita jumlahkan GDP ditambah dengan produk neto terhadap luar negeri. Untuk menghitung NNP, kita kurangkan GNP dengan penyusutan. Untuk menghitung NNI sendiri, kita kurangkan NNP dengan pajak tidak langsung. Untuk menghitung PI, kita kurangkan NNI terlebih dahulu dengan transfer payment. Kemudian kita kurangkan dengan iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan. Yang terakhir, untuk menghitung DI, kita kurangkan PI dengan pajak langsung. GDP terdapat dua macam loh, GDP real dan GDP nominal. GDP real digunakan untuk mengukur nilai output dari satu periode tertentu berdasarkan pada harga dasar atau harga konstan. Jadi, semisal harga dasar yang ditetapkan adalah harga di 2001 sebagai basis tahun penghitungan. Maka, untuk menghitung GDP real pada 2017 digunakan harga yang berlaku pada 2001. Rumus untuk menghitung GDP real yaitu output yang diproduksi di tahun dikali dengan harga di tahun dasar. Berikut merupakan contoh soal GDP real. Kuantitas output di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak 100 unit. Dan harga masing-masing adalah sebesar Rp50 per unit. Maka total nilai PDB nominal tahun 2018 adalah sebesar 5.000. Selanjutnya, di tahun 2019 kuantitas output tidak naik, tetapi harga naik menjadi 60. Maka PDB nominal di tahun 2019 adalah sebesar 6.000. Selanjutnya ada GDP nominal. GDP nominal digunakan untuk mengukur nilai output pada periode waktu tertentu berdasarkan harga pasar atau harga yang berlaku pada periode tersebut. Biasa disebut dengan current price. Misalnya, untuk mengukur GDP 2001 digunakan patokan harga pada 2001. Sedangkan untuk GDP 2017 digunakan harga yang berlaku pada tahun 2017. Rumus untuk menghitung GDP nominal yaitu total output produksi di suatu negara dikali dengan harga pasar saat ini. Biasa dilambangkan dengan huruf P dan dikali dengan Q. Berikut merupakan contoh soal GDP nominal. Dalam contoh sebelumnya, jika 2018 adalah tahun dasar, maka nilai PDB real tahun 2018 dan 2019 akan sama. Ketika Anda menggunakan harga Rp50 untuk menghitung nilai PDB real, karena output tidak berubah, nilai PDB real tidak berubah. Itu kontras dengan PDB nominal, yang mana nilainya meningkat menjadi 6.000. Meski kuantitas output tidak berubah, kenaikan harga membuat nilainya meningkat. Berikut merupakan korelasi GDP real dan GDP nominal. Yang pertama, nilai PDB nominal dan PDB real akan selalu sama di tahun dasar. Yang kedua, PDB nominal akan berubah ketika kuantitas
harga, atau kombinasi keduanya berubah. Yang ketiga, perubahan harga tidak mempengaruhi nilai PDB real. Nilainya akan berubah hanya jika kuantitas berubah. Yang terakhir, selama inflasi berlangsung, PDB nominal akan lebih tinggi daripada PDB real. Sebaliknya, ketika terjadi deflasi yang terus-menerus, itu akan membuat PDB nominal lebih rendah daripada PDB real. Selanjutnya ada GDP deflator. GDP deflator merupakan rasio antara GDP nominal dengan GDP real. GDP deflator ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tingkat kenaikan atau penurunan harga secara umum dalam suatu periode tertentu. Untuk menghitung GDP deflator, kita bagikan GDP nominal dengan GDP real, kemudian kita kalikan dengan 100%. Berikut merupakan contoh soal GDP deflator. Pada slide ini sudah terdapat beberapa data. Kita diminta untuk menghitung GDP deflator pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Yang pertama, kita menghitung GDP deflator pada tahun 2012. Untuk mencari GDP deflator, kita bagikan nominal GDP dengan GDP real dan kita kalikan dengan 100. Nominal GDP pada tahun 2012 yaitu sebesar 175.000 dan nominal GDP real pada tahun 2012 sebesar 175.000. Kita kalikan dengan 100. Sehingga GDP deflator pada tahun 2012 sebesar 100.000. Yang kedua, kita mencari GDP deflator pada tahun 2013. Masih dengan rumus yang sama. Pada tahun 2013, nominal GDP sebesar 500.000. GDP realnya sebesar 250.000 dan kita kalikan dengan 100. Maka GDP deflator pada tahun 2013 sebesar 200. Yang terakhir, GDP deflator pada tahun 2014. Masih menggunakan rumus yang sama. Nominal GDP pada tahun 2014 sebesar 975.000. Kemudian GDP realnya sebesar 325.000. Kita kalikan dengan 100. Maka GDP deflator pada 2014 sebesar 300. Selanjutnya, pengertian dan penghitungan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada suatu negara. Karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berada pada negara tersebut. Untuk menghitung pendapatan per kapita PDB atau Produk Domestik Bruto, yaitu dengan membagi PDB dibagi dengan populasi masyarakat. Sedangkan untuk menghitung pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto, yaitu kita membagi Produk Nasional Bruto dengan populasi. Berikut merupakan contoh penghitungan pendapatan per kapita. Pada tahun ini, Kerajaan Alabasta terhitung mempunyai pendapatan sebesar 125 miliar US dollar. Apabila 20% dari nilai itu adalah milik warga asing, sedangkan populasi warga asli Alabasta sebanyak 10 juta jiwa. Kita diminta untuk menghitung pendapatan per kapita Kerajaan Alabasta. Seperti yang diketahui, PDB-nya sebesar 125 miliar US dollar. Untuk menghitung Produk Nasional Brutonya, kita kurangkan persentase PDB dikurangi dengan 20%, sebanyak 80%. Maka PDB-nya sebesar 100 miliar US dollar. Seperti yang diketahui juga, populasi warga asli Alabasta yaitu sebesar 10 juta. Maka
menghitung pendapatan per kapitanya, kita bagi produk nasional brutonya dengan populasi. Sebanyak 100 miliar US dollar kita bagi dengan 10 juta jiwa. Maka pendapatan per kapita warga Alabasta sebesar 10.000 US dollar. Berikut merupakan pendapatan nasional Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 yaitu sebanyak 810,7 triliun. Hal ini mengalami peningkatan sebanyak 9,4% pada tahun 2021 yaitu sebanyak 886,9 triliun. Realisasi pendapatan negara telah mencapai 50,9% dari target APBN pada tahun 2021 yang sebesar 1.743,6 triliun. Sumber pertumbuhan tertinggi yang pertama ada realisasi pendapatan sebesar 122,2 triliun, naik 31,1% dari periode sebelumnya pada tahun yang sama sebesar 93,2 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasi PNBP sebesar 206,9 triliun, naik sebanyak 11,4% dari 185,7 triliun pada semester 1 2020 terakhir. Realisasi dari penerimaan pajak sebesar 557,8 triliun. Capaian penerimaan pajak ini mencapai 4,9% dari semester 1 2020 sebesar 531,8 triliun. Indonesia mencatatkan defisit APBN sebesar 283,2 triliun atau setara dengan 1,72% dari produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, defisit APBN pada semester 1 2021 lebih tinggi dari semester 1 2020 yaitu sebesar 257,2 triliun atau sekitar 1,67% dari PDB Indonesia. Struktur perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi Indonesia dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Dari 4 macam sudut pandang, yaitu yang pertama tinjauan makrosektoral. Struktur ekonomi Indonesia secara makrosektoral masih dualistis, yang artinya struktur ekonomi Indonesia bisa dibilang industri jika dilihat dari besarnya produk nasional yang disumbangkan sektor industri. Namun juga bisa dibilang agraris karena dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih merupakan sektor utama sumber kehidupan rakyat. Yang kedua ada tinjauan keuangan. Pergeseran struktur ekonomi secara makro, sektoral, senada dengan pergeserannya secara spasial. Dilihat dari kacamata spasial, perekonomian telah bergeser dari semula berstruktur kedesaan atau tradisional menjadi berstruktur kekotaan atau modern. Yang ketiga ada tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia berstruktur etatis, yaitu pemerintah atau negara merupakan pelaku utama ekonomi. Sementara ini, perekonomian Indonesia masih berstruktur bourgeois, belum mengarah struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawanlah yang dapat cepat menanggapi undangan pemerintah untuk berperan lebih besar dari perekonomian nasional. Yang keempat ada tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralis, pembuatan keputusan lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan pemerintahan. Namun sejak awal era pembangunan jangka panjang, tahap kedua struktur ekonomi sentralis mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk desentralisasi dan demokrasi ekonomi kian semakin besar.
Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan tentang konsep pendapatan nasional. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan like video kami. Semoga video kami bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.